Oke, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat temu bahagia. Sore ini kita ketemu lagi di acara ngobras buat nemenin sobat-sobat temu bahagia ngabuburit ya, nemenin nyiapin buka puasa buat ibu-ibu yang lagi di dapur atau buat temen-temen yang lagi nyantai nih sambil apa leha-leha ya nunggu buka puasa. Kebetulan ini juga masih hari Minggu ya, hari terakhir weekend nih buat siap-siap besok di hari Senin. Sebelum nyiapin hari Senin, kita nggak ada salahnya nyimak sharing kita berdua nih dari tamu kita hari ini yang luar biasa. Insya Allah akan memberi energi ya untuk sobat-sobat temu bahagia dimanapun berada. Oke, Kak Roy-nya, Coach Roy Anjasnya sudah join. Saya invite dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak ya? Tes, tes. Yes, terdengar, terdengar. Oke, Alhamdulillah. Iya, suaranya coachnya kurang kedengeran deh Kurang kalau kedengeran. ini di saya. Oke. Ah, ah. Kalau sekarang gimana? Sebentar, kayaknya Cek, ada cek, akunya cek, ya, jangan-jangan. cek. Kedenger tapi kecil. Oh, kecil. Buat teman-teman coba yang sudah gabung, apakah suara saya terdengar gitu ya? Nah ini sekarang agak jelas nih. Yang sudah hadir mohon bantu feedbacknya ya. Suaranya coachnya kedengeran nggak? Sudah ada Mbak Apriliandasari. Mbak Apri, Mbak April. Assalamualaikum. Oh, Mbak April nih temennya coach ya? Ya, Oke, iya. Apa namanya? Terima kasih banyak ya. Manggilnya apa nih aku ya? Bapak, ya. Pak, apa Pak, ya? boleh, boleh. Coach aja ya. Terserah, bebas, bebas. Oh iya iya. Coach aja ya karena sehari-harinya kan juga apa sering memberi training ya, Ya, ya. coach ya. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya sore ini untuk ngobrol-ngobrol santai, berbagi dengan sobat-sobat temu bahagia di sini. Mudah-mudahan Allah beri barokah ya, coach ya. Sehingga sedekah ilmunya akan dibalas dengan berbagai kebaikan untuk coach dan keluarga ya. Istri sama anak sehat ya coach ya. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Kebetulan kita tuh nggak ada yang kebetulan sih di hidup ini ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di kegiatan dan dia waktu itu ya di Talent Mapping Organization sama istri ya waktu itu ya, coach ya. Saya dengan istrinya coach itu sama-sama dulu tuh masih di apa ya apa ya kegiatannya sekolah ya. Tapi sekarang aku udah resign. Nah, terus juga kita sempat ada diskusi dan ternyata kita satu frekuensi karena menulis buku yang sama-sama untuk bahagia juga ya, Coach ya. Aku tadi sambil baca-baca bukunya apa namanya ya bukunya Coach nih yang ini ya, Cheese ini. Oke, Cik. Kebetulan kebetulan aku juga kan ini sama nih ya, kita sama nih. Tapi beda perspektif aja. Kalau aku dari arah apa ya lebih ke spiritual, kalau coach itu kan LNLP ya. Jadi sesuai dengan apa tema kita sore ini, kita akan bahas apa hipnoterapi ya dari pengalaman coachnya sebagai master trainer NLP ya, master practitioner NLP. Eh, kalau apa namanya ya, kalau dikenalin panjang ya mungkin ininya profil singkatnya. Jadi sobat-sobat semua, beliau ini seorang CEO Just Consulting yang sudah 19 tahun mendalami dunia training dan development, termasuk di dalamnya ada coaching, mentoring, counseling. Nah, ini aku masih belum ini juga nih coaching mentoring ya, karena aku hari-harinya counseling aja. Terus juga sudah mendirikan CIS Academy. Ya, mangga coach silahkan bebas aja lah kita ngobrolnya ya, dari yang paling nyaman menurut coachnya aja. Silahkan. Teman-teman, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keren. Dari Temu Bahagia, kesempatan sore hari kita dipertemukan di apa di
silaturahim ini, dan ini bagi kita semua. Dan tema yang kemarin diangkat adalah ini ya, Ramadan, kesehatan mental, kemudian hipnoterapi. Jadi, ini adalah tema-tema yang lumayan ya, berat kalau kita bahas, tetapi ini kita bisa lebih simplify gitu ya, membuat itu simple pemahaman kita gitu. Jadi kata kunci sebenarnya kalau kita membahas yang tema yang kemarin kita sebut Ramadan itu sendiri, dan kesehatan mental, kemudian hipnoterapi. Dari Ibu sendiri mau dari mana nih kita? Oh gitu ya. Karena ini dua term yang berbeda ya, Coach ya sebenarnya ya. Ramadannya itu punya ininya sendiri gitu ya, kesehatan mental dan hipnoterapi. Jadi kan kalau yang kita umumnya kita tahu nih ya, Ramadan itu kan jadi kayak momen kita untuk meriset ulang ya, apalagi dalam 30 hari. Kalau yang saya tahu di ilmu NLP itu kan ada namanya, kalau menambah satu kebiasaan baru kita perlu minimal 21 hari gitu ya. Nah, banyak orang yang memanfaatkan momen Ramadan ini untuk bisa juga membuang kebiasaan buruk atau menambah kebiasaan baru gitu ya. Apalagi kalau coach ini kan punya background-nya NLP, bisa pas tuh dimasukkan ke situ. Nah, cuman kalau digabungkan dengan hipnoterapi dan kesehatan mental, jadi arahannya, oh saya bisa jadi di Ramadan tahun ini pengen lebih sehat gitu loh mentalnya. Pakai toolsnya hipno, aduh. Kira-kira mungkin nggak ya gitu? Itu ya. Nah, Iya, mungkin kita memiliki kesehatan mental yang baik iya. dengan pendekatan di bulan Ramadan. Nah, Hmm. tahu ya, Ramadan itu asal katanya kan Romad ya, yaitu panas yang menghanguskan ya. Kalau nanti koreksi ya. Jadi panas yang sangat menyengat sekali gitu, dan kita hari ini bisa merasakan juga kan panas yang begitu luar biasa gitu. Walaupun mungkin nggak tahu di Bandung itu hujan atau gimana nih saat ini gitu. Di Bandung lagi adem banget nih. Lagi gluduk-gluduk malah. Iya. Duduk gitu ya. Terkadang Heeh. di sebagian tempat itu walaupun hujan itu terasa sangat panas juga gitu, karena memang alamiahnya di bulan Ramadan adalah bakar. Nah, bicara tentang panas yang sangat membakar itu, kita bisa kan sebagai sebuah proses pembakaran yang ada di dalam diri. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu kita. Kemudian mungkin ada juga amarah, emosi yang meluap-luap. Kemudian juga ada trauma, trauma di masa lalu yang kayaknya ini sangat mengganggu. Nah, kaitannya dengan hipnoterapi, ketika kita ingin membakar tadi ya, membakar emosi kita, amarah kita, mungkin kilasan-kilasan memori kaitannya dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu kan, itu bisa menggunakan pendekatan hipnoterapi. Karena setelah saya pelajari gitu ya, dari pendekatan hipnoterapi yang saya explore gitu ya, itu ternyata kita bisa membuat bingkai ulang ya, membuat bingkai ulang terhadap peristiwa, terhadap kejadian yang kita alami itu. Nah, salah satunya dengan teknik memaafkan dan mengikhlaskan. Jadi saya mempelajari teknik pemaafan, teknik forgiveness dan lain sebagainya, Ternyata ujungnya itu adalah memaafkan. Ternyata ujung-ujungnya adalah mengikhlaskan, dan ternyata ini powerful sekali gitu ya. Kalau kita hubungkan antara ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas dan jadi sangat-sangat erat kayak dari situlah kita startnya nanti mencoba mengeksplor gimana Ramadan ini kita lebih baik lagi dengan pendekatan hipnoterapi. Kurang lebih sedikit Iya. seperti itu. Iya. Oke, oke. Saya ini kan tadi juga baca ulang nih buku Bapak ya.
seperti yang Bapak tadi sebutkan. Jadi fokusnya di bulan Ramadan ini kayaknya memaafkan gitu ya, karena sebelumnya masa lalu apa auranya panas gitu ya, karena identik dengan apa sih, apalagi minggu 10 hari pertama kan memang meluruhkan dosa ya kalau kita bahasnya dari perspektif tasawuf gitu. Nah, kalau dari buku Bapak nih menarik ya, soal memaafkan di bagian apa ikhlas nih ya, bab ikhlas itu ada metode VAR. Wah, ini keren banget nih. Buat teman-teman apa sobat temu bahagia, barangkali ada yang belum tahu, bisa dijelaskan metode VAR itu apa ya, Coach? Jadi ini metode CIS ini sendiri adalah yang akhirnya saya apa ya bikin strategi. Kalau di NLP namanya personal strategi untuk bahagia gitu. Nah, itu adalah cinta, ikhlas, dan syukur. Yang powerful itu justru yang di tengahnya, ikhlas. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ditanyakan bagaimana cara kita mengikhlaskan metode VAR. VAR itu adalah feel it. Ya, jika kita hadapi satu masalah, kita lagi marah gitu ya, lagi sedih dan sebagainya, pertama kali harus kita lakukan adalah kita benar-benar bisa merasakannya, ya, merasakan emosi marah tersebut, sedih tersebut, takut tersebut, atau apapun yang sedang kita alami tersebut. Nah, tahap kedua masuk ke accept it, jadi menerima. Nah, ini menariknya adalah ketika kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, berikan ujian sama Allah, dan banyak di antara kita itu yang merasa nggak apa ya, kayak nggak menerima gitu dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau kita nggak terima, itu ternyata justru keluhan-keluhan yang kita hadapi itu justru semakin besar gitu. Misalkan kita diberikan ujian sakit sama terima, kenapa sih ya Allah kasih saya ujian sakit ini kan? Maka bukan kesembuhan kita dapatkan, justru malah sakitnya semakin menjadi. Langkah kedua dalam mengikhlaskan itu adalah, dan kalau kita menerima, ternyata itu menjadi 10% solusi yang kita butuhkan untuk merilis, untuk menyembuhkan kita dapat. Ya, itu yang ya. Kemudian yang ketiga adalah VAR adalah reframe it. Kita membingkai ulang kejadian kita alami dalam kehidupan kita dengan kacamata yang berdayakan, lebih powerful. Dalam bahasa kita sehari adalah mencari mendapatkan hikmah. Atau bahasa yang lebih spesifik lagi adalah apa pesan cinta yang Allah kirim kita dengan ujian yang itu gitu kan. Nah, kalau kita sudah mampu menemukan pesan cinta, maka Allah kita akan jadi pribadi yang lebih kan tadi, lebih plong, lebih happy ujungnya, ya, masuk ke tahap berikutnya yaitu ikhlas dan syukur gitu. Itu salah satu tahapannya yang mudah-mudahan kita perlu dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang juga saya ajarkan, buka klinik terapi ya Bu. Jadi ketika ada klien saya itu tergantung dengan saya untuk melakukan sesi terapi. Saya ajarkan tuh bagaimana cara mereka untuk melakukan rilis tadi emosi-emosi yang negatif dengan 3 metode tadi. VAR, feel it, accept it, reframe it. Dan ini akan lebih powerful kalau kita pakai sentuhan. Jadi misalnya merasa nggak nyaman gitu kan, lagi marah biasanya di tubuh yang terasa gitu kan. Oke. Disentuh, sambil disentuh, ya Allah saya ikhlas. Iya. Itu salah satu metode yang saya juga di klien-klien saya. Gitu. Iya, siap. Jadi kalau selama ini saya hanya tahu tuh forgiveness terapi ya, terutama guru banyak orang ya, guru para psikolog itu kan Kang Asep ya.
hanya itu gitu, dan lumayan panjang tahapannya. Nah ini disimplify hanya 3 gitu loh, feel it, accept it, sama reframe it gitu ya. Wow, dahsyat ini ya. Dan kalau yang saya selama ini jalankan, kalau saya sih ibu-ibu banget ya, sederhana, istighfar aja gitu, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Tanpa apa namanya ya, memahami bahwa ini tuh bisa diprogram gitu loh. Jadi yang namanya istighfar ternyata kalau pakai ditambah sama VAR ini ya, bisa lebih powerful gitu ya, Coach ya. Jadi Lebih buat power. buat ibu-ibu yang lagi masak nih, jadi kebayang gitu kan, misalnya pengen marah gitu ya. Karena saya mah dunianya ibu-ibu ya, Coach ya. Pengen marah gitu, oh ya ingat ini ada VAR katanya, mumpung kita Ramadan nih, ayo praktikum gitu ya, dengan feel it, accept it, reframe it gitu. Jadi bahagianya benar-benar true gitu ya, bukan pura-pura bahagia gitu ya. Walaupun untuk sampai ke level true itu kan perlu journey ya. Pertamanya bisa pura-pura dulu gitu, tapi pakai metode gitu loh, sampai akhirnya jadi bahagia betulan gitu ya, Coach ya. Ya, betul. Jadi itu yang akhirnya saya praktekkan gitu. Jadi dan ini masih di saya, Bu. Jadi misalkan saya lagi di jalan, kadang kan kita nggak bisa mengontrol ya hal-hal yang ada di luar diri kita gitu. Tiba ada yang ngelaksonin gitu, lagi nyetir gitu. Ada yang bikin marah dan sebagainya. Nah, metode ini yang sering saya pakai gitu. Langsung saya bypass ke yang ini, kata-katanya, ya Allah, saya ikhlaskan, saya pasrahkan rasa marah ini gitu kan, hanya kepada Allah, sambil diusap di bagian yang dongkolnya, biasanya itu akan langsung respon di tubuh kita gitu. Dan kalau misalkan belum turun juga, ya, the power of repetition itu bagus sekali gitu untuk kita praktekkan gitu. Kalau sering dilatih, kan karena gini ya, Coach ya, kalau marah suka nggak bisa rasa sih di apa ya, ada sensasi apa gitu di tubuh ya. Tapi kalau terus dilatih lama-lama nanti akan apa ya, kepegang gitu ya. Misalnya ini lagi kesel banget kerasanya di kepala atau di kaki misalnya, atau di tangan jadi dingin gitu ya. Harus harus apa, dilatih gitu ya berarti, Coach ya. Sering ya. Momennya ini pas Ramadan ini ya. Dilatih plus juga Mm-mm. kan kesadaran atau self awareness kita. Iya, iya, iya. Satu latihan kita di bulan Ramadan itu adalah meningkatkan kesadaran, ya, Hmm, kesadaran ya. gitu. Wah, ini ada saya sapa ini Mbak Maria Kiptiah, saya kenal nih kayaknya. Soalnya dia pernah jadi pembeli buku saya juga. Halo, Assalamualaikum Mbak Maria. Terima kasih sudah join. Ini kita buka pertanyaan dulu atau masih lanjut aja, Coach? Lah, mau buka Bebas dulu, Bu. ya. Ini mohon maaf nih ya sebelumnya, ini suaranya masih keputus-putus ya di aku ya. Oh, gitu. Buat yang join, bantuan feedbacknya ya, suaranya jelas nggak dari coachnya Uh, ya? Oke, di sini sih lancar ya, Ah, suaranya lancar. Mungkin ada hal, bentar ya, saya nah ini better nih, better ya, sekarang better. sekarang better. Oke, Tadi hilang lagi. hilang lagi ya. Eh, eh, Mungkin. Perlu apa? Pakai earphone mungkin ya atau gimana ya biasanya? Oh, sebentar. Saya biasanya nggak pakai earphone soalnya. Oh gitu ya, Aman kok. Bentar. Oke. Sekarang gimana suaranya? better Aman? Belum. sih, Oke, aman iya, better, ya, iya. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut aja berarti ya. boleh. Jadi apa namanya, mumpung Ramadan ya momennya, sekarang saatnya kita untuk praktikum gitu ya. Mm-mm. Terutama di bagian ikhlasnya Ya, itu ya. Karena yang paling susah. Tapi ketika sudah bisa menjebol yang paling susah, yang lainnya akan apa, ngagorolong gitu kalau bahasa Sunda, oh, harus jadi bahasa betul. Sunda. Akan Oke. gampang gitu ya ke yang lain-lainnya gitu ya. Jadi kita apa ya, supaya ada ukurannya kita apa ya, tambah baik tuh gimana ya, Coach ya? Oke. Atau kita sebelumnya ini bikin dulu, kita apa ya, semacam review. Misal akan ada yang saya ingin ubah nih, keburukannya terutama di area ikhlas. Ya. Terus saya ingin menambah supaya nggak ngerasa, oh saya kayaknya nggak ada yang berubah deh, Ramadan biasa aja kayak gitu. Akhirnya nggak benar-benar nggak berubah terus berpuluh-puluh tahun seperti Ya. itu. Gimana nih, Coach ya, triknya? Ya, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kalau di para sales itu ada goal setting ya. Ini Hmm, kebetulan ada orang sales nih baru bergabung, iya, Coach iya. Dika.
Nggak tahu masih stay atau enggak. Ya, jadi goal setting itu adalah kita menetapkan tujuan kita, menetapkan target kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Gitu, jangan membandingkan kita dengan orang lain. Makanya ada judul lagunya kan, ojo dibanding-banding ke gitu kan. Jangan membanding-bandingkan, tapi Iya, bandingkanlah diri kita dengan kita yang sebelumnya gitu kan. Kalau iya, dulu iya, mungkin puasanya biasa-biasa saja gitu kan, maka hari ini kita harus puasanya lebih baik lagi. Bulan ini, tahun ini kita harus lebih baik lagi. Makanya kan di hadis Nabi itu salah satunya, kalau kita lebih jelek gitu kan puasanya bulan ini dengan sebelumnya, maka kita termasuk orang yang celaka gitu kan. Tapi kalau kita sama aja, kita termasuk yang rugi ya, termasuk yang rugi. Maka salah satu target yang perlu kita lakukan adalah kita harus lebih baik lagi, sehingga tujuan dari Ramadan yang ada di Al-Quran itu la'allakum tattaqun itu benar-benar bisa tercapai gitu kan. Nah, iya. jadi dua hal itu sih yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita bikin target ya, yang bisa kita ukur apa, misalkan dari sisi apa sholat jamaahnya gitu kan, kemudian dari sisi hafalan ataupun tilawah Qurannya gitu kan, itu bisa kita kuantifikasikan gitu. Sedekahnya gitu ya, sedekahnya kalau biasa mungkin kita sedikit di bulan ini harus lebih baik lagi. Itu salah satu yang harus kita buat gitu ya. Kita bikin goal setting buat kehidupan kita. Yang kedua, bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya gitu. Jangan bandingkan dengan orang lain, karena kalau kita membandingkan diri kita dengan yang lain mungkin beda ya levelnya atau apanya gitu kan. Ini salah satu tipsnya yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan gitu. Wah, siap-siap. Jadi kita harus punya setting goal Goal setting gitu ya, setting. supaya kita pengen berubah, tapi kalau kita nggak tahu apa yang mau diubah ya nggak akan Iya. bisa berubah gitu ya. Kita ingin memperbaiki diri, tapi ketika kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki, ya kita nggak akan begitu-begitu Iya. saja. Jadi mungkin yang paling pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang akan kita ubah, apa sih yang ingin kita perbaiki. Mungkin satu atau dua ya, tapi istiqomah dan kita fokus sampai akhir 30 hari gitu ya. Nanti ketika sudah lewat Idul Fitri, kita akan fokus di situ aja dulu gitu ya. Pasti ketika itu udah accomplish lah, finish ya, Iya. akan ada target baru gitu. Dan kasarnya mah Ramadan ini semacam kayak latihan ya, membuang yang buruk, menambah yang baru selama repetition terus sampai 30 hari, finish gitu ya. Langsung oke, berarti kita menjadi lebih baik gitu. Kan lebih baik itu bukan berarti berubah seperti superhero gitu ya. Jadi apa gitu. Maksudnya adalah menjadi diri kita, tetap diri kita, tapi improve gitu ya, gitu ya Coach ya. Seperti yang saya kutip nih dari bukunya Coach juga, ketika Anda memaafkan, Anda sama sekali tidak merubah masa lalu, tapi Anda yakin bisa merubah masa depan. Wah, Masya Allah, dahsyat ini. Jadi setiap kita boleh punya masa lalu segelap apapun, tapi masa depan itu masih bersih ya. Jadi kita sekarang momennya saat Ramadan ini gitu ya, meng-create masa depan yang lebih baik. Siapapun kita di masa lalu, sudahlah itu terserah gitu ya. Kita fokus ke depan gitu ya. Nah, yang saya ingin tanya lagi nih Coach, kan banyak banget tuh self healing ya. Saya juga terutama saya tuh explore banget semua dicoba kepoin gitu ya. Pengen tahu. Nah, tapi kalau hipno sendiri saya belum dalam sih. Pernah ikut preview aja gitu loh. Nah, kalau hipno dengan NLP itu gimana ya? Bedanya dengan tools-tools yang lain ya? Nah, berarti saya coba explore mulai dari hipno, kemudian nanti ke NLP gitu ya, atau mungkin bisa saling beriringan. Jadi hipnoterapi asal katanya adalah hipno dan terapi, berarti artinya terapi menggunakan pendekatan hipnosis. Sementara hipnosis sendiri artinya adalah kondisi tidur. Ini asal katanya ya, kondisi tidur, bahasa Yunani namanya hipnos. Nah, maksudnya tidur itu bukan berarti tidur ya kayak tidur kita biasa gitu, bukan, tetapi ini menurunkan yang namanya gelombang otak.
seperti kita ketahui gelombang otak itu ada 4 ya kurang lebih yang kita pelajari dan sama-sama kita pahami, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Beta itu ketika kondisi siaga gitu, awas, mata melek, fokusnya bener-bener gitu kan, itu beta gitu. Kemudian kondisi alfa adalah kondisi di mana kita sudah mulai rileks. Kemudian kita fokusnya itu kita sudah mulai kerucutkan ke satu hal gitu misalkan. Atau ketika kita berzikir, ketika baca novel, baca Quran, nonton sinetron, ya masih musim nggak sinetron. Itu ketika kita benar-benar ngikutin, itu masuk kondisi alfa. Atau kalau anak-anak gitu belajar dengan menyenangkan, dengan fun, itu adalah kondisi alfa. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang sangat efektif untuk kita mulai empowering self kita gitu, memberdayakan diri kita gitu. Dan itu di gelombang alfa. Sementara di gelombang berikutnya yaitu theta. Theta itu yang lebih deep lagi. Artinya kita bisa memprogram diri kita ketika gelombang otaknya itu sudah mulai dalam, landai gitu dan tenang gitu kan. Nah, proses perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita biasanya adanya di gelombang theta tadi kalau menggunakan pendekatan hipnoterapi. Sementara gelombang yang paling bawah delta itu adalah ketika kondisi kita tidur pules, tidur yang udah ngorok dan lain sebagainya, itu nggak bisa diberikan sugesti. Nah, menggunakan pendekatan hipnoterapi adalah kita memberikan therapeutic suggestion, sugesti terapeutik. Ya, kalau dalam bahasa medis itu kan terapeutik itu artinya kita mengobati, ya, di mana area-area yang perlu disembuhkan gitu kan. Nah, dalam kacamata hipnoterapi itu artinya bahwa ketika kita punya luka batin, punya pengalaman yang tidak menyenangkan, di gelombang alfa dan theta itulah kita mencoba memberikan, kalau saya sebagai seorang hipnoterapisnya, maka saya memberikan sugesti-sugesti yang punya efek terapeutik atau menyembuhkan. Nah, salah satu yang saya pakai adalah teknik tadi, mengikhlaskan, memaafkan. Jadi, kemanapun kita terapi, muter-muter, ternyata ujung-ujungnya adalah memaafkan, mengikhlaskan, itu gitu. Dan itu dari sudut pandang hipnoterapi sendiri. Kemudian, kalau dari sudut pandang NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Artinya, kita bisa memprogram pikiran kita dengan bahasa-bahasa yang kita sampaikan, baik yang terucap maupun yang kita tanamkan atau yang ada di dalam pikiran kita. Jadi, ketika kita ingin memprogram diri kita yang sering berkata-kata kasar, gitu ya, maka semua program yang ada di dalam pikiran kita yang kaitannya dengan kasar, kemudian negatif dan lain sebagainya, itu bahasa-bahasa itu di-uninstall dulu, di-uninstall dulu. Nah, dengan beberapa tools, karena di NLP itu toolsnya banyak banget gitu ya, nggak hanya satu gitu. Tetapi secara umum NLP adalah pendekatan untuk memodel, misalkan kayak Bu Rena termasuk orang yang sangat bagus misalkan dalam memberikan konseling gitu kan. Maka saya akan memodel Ibu nih gimana cara melakukan konselingnya, mulai dari cara duduknya, cara opening kata-kata untuk membukanya, kata-kata yang disampaikan, kemudian nanti intonasinya seperti apa, sampai nanti closingnya seperti apa, itu kita bisa memodel itu. Makanya NLP itu lahir pertama kali ketika si Richard Bandler sama Grinder, penemu NLP, itu memodel 3 orang hebat, yaitu Virginia Satir sebagai terapi untuk keluarga, kemudian Fritz Paul, kemudian salah satu satunya lagi adalah Milton H. Erickson. Nah, si penemu NLP ini memodel tuh cara mereka melakukan terapi itu seperti apa sih gitu kan. Akhirnya dari caranya dia, bahasanya, kata-katanya itu diduplikasi dan dipraktekkan. Ternyata kok berhasil ya gitu kan. Dan itu ternyata bisa kita model. Jadi misalkan Bu Rena menjadi orang yang sangat
perform dalam hal konseling gitu ya, maka itu kita bisa model caranya seperti apa, ditulis dulu, di coding dulu, kemudian kita praktekkan. Nah, itulah NLP ya, NLP. Nah, kalau ada yang bertanya apa hubungannya NLP sama hipnoterapi, ya dia seperti saudara ini ya, saudara kandung gitu, karena NLP lahir dari bagaimana dia memodel para terapis yang menggunakan pendekatan hipnoterapi juga gitu di awal-awal itu. Kurang lebih kayak gitu gambaran. Oh, oke, oke, oke. Iya, berarti ada beberapa yang apa ya, diperbaiki dari apa ya, salah salah paham saya nih soalnya. Jadi karena saya kurang minat mendalami hipnoterapi karena di awal oh ini kayaknya yang suka hipnotis orang nanti apa nipu segala macam gitu. Ya, Ya, apa namanya ya ternyata bukan seperti itu ya, bukan buat sulap gitu ya, bukan. tapi untuk memprogram gitu ya, sobat-sobat tuh bahagia semua. Jadi apalagi momennya sekarang ini Ya, Ramadan, di mana dengan adanya puasa kan kita tuh jadi lebih tenang yes, ya, Coach ya. yes, Itu kalau tadi main gelombang itu pas tuh kita memprogram apa masukkan gitu ya, loh. Jadi kita pakai dua tools itu NLP dengan Hipno. Ya nanti kalau mau yang lebih tahu lebih dalam, mangga langsung aja konsul ke coachnya. ya, ya, Mumpung momennya gitu ya. Nanti kita bisa pakai dua tools itu untuk kita akhirnya akhir Ramadan tuh jadi yang lebih baru gitu. yes, betul, Enggak betul. ini berpuluh-puluh tahun begitu aja muter gitu, nggak ada yang berubah sedikit pun gitu ya. Jadi alhamdulillah nih sama Coach sudah mau berbagi ilmu pada kita semua ya Ya, dengan apa namanya dua tools yang ini gitu ya. Iya, ini ada teman saya nih, Delis, duh susah namanya, Mbak Teh Dewi, mangga ke apa mau ya, bertanya. ya, ya. Assalamualaikum. Atau Salah. yang lain Ya, barangkali ada yang mau bertanya. ya. Sambil menunggu ada yang bertanya, Oh saya iya, juga ya, siap siap. sharing sedikit Gimana? terkait dengan NLP. Itu ada namanya state Ya. ya. State itu kondisi pikiran, Hmm. perasaan, tubuh kita gitu. Nah, menarik gitu ya. Ketika saya mempelajari state, kemudian saya lagi misalkan lagi tilawah, lagi ngaji gitu ya. Itu ada kadang ya, nggak tahu Bu Rena sendiri ngalamin nggak, misalkan ketika lagi ngaji kok beda ya apa semangatnya ketika saya duduknya begini, kayak ketika saya nyender, ketika saya memperbaiki apa namanya cara duduk saya gitu kan, atau di tempat tertentu kayaknya kok suaranya lebih enak gitu ya. Nah, ternyata itu di NLP itu ada namanya state tadi ya, state. State itu adalah gabungan antara kondisi pikiran kita, perasaan kita, kemudian juga kondisi fisiologis tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita lagi kondisi marah gitu kan, state-nya kan beda ya. Misalkan oh, matanya melotot gitu kan, kemudian gerahamnya agak ditekan gitu kan. Itu kan state-nya orang marah. State-nya orang sedih misalkan nunduk segala macam. Nah, kita perlu menemukan state terbaik kita ketika kita lagi baca Al-Quran nih gitu kan. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ternyata saya akan lebih enak kalau baca Al-Quran tuh kalau saya duduknya di sini, terus nggak bersila, ataupun kalau bersila saya nggak nyender gitu. Nanti kita akan menemukan sendiri tuh, dan itu dipelajari di NLP gitu ya, kayak gitu. Kurang lebih tambahannya kayak gitu. Oh gitu Ya, ya. Masya Allah ya, jadi pengaruh ternyata ya cara pengaruh. duduk gitu ya. Kita harus nyari nih yang pasnya kayak apa. Terus bisa Yes. jadi tempat Ya, space-nya juga ya, Coach ya. betul. Misal, oh aku nyamannya di kebun gitu ngajinya sambil apa ada angin gitu kan. Mm. Tahu tidur. Nah, itu Saking tuh. saking terhipnotis. Ya, ya, Enggak ya, enggak gitu ya. Atau di musola gitu ya, ya, atau di kamar, di ruang tamu segala macam mungkin ya, ya. betul, betul. Iya. Yes. Terus selain itu apa ya? Kan apa ya Ramadan itu 30 hari ya, Ya, Coach ya. ya. Kira-kira apa namanya? Misalnya ada yang pengen punya target gitu ya. Mm-mm. Targetnya bukan untuk sekedar memperbaiki diri ya, Mm-mm. tapi meraih sesuatu gitu. Bedanya ada nggak sih dengan target perbaikan diri gitu? Oke. Kalau Mm-mm. kita bahas dari sisi belief system, pernah Hmm, dengar nggak
Bu panggilnya Rena atau Iren sih? Teh Sama aja. Rena biasanya orang-orang manggilnya sama aja sih. Bu Iya, Rena, iya, kalau kalau kan kita dulu pernah gitu ya, ketika mau mencapai sesuatu kita puasain dulu gitu, gitu kan ya, ada ya. Kita pernah iya dengar betul gitu betul. kan. Nah, Mm-mm, itu mm-mm. sebenarnya adalah proses ketika kita membangun belief system yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan Hmm, puasa itu kita menambah belief kita, keyakinan kita, karena dengan kita lakukan puasa itu Allah akan memberikan jalan gitu ya. Allah akan mudahkan semuanya. Jadi proses ini adalah proses menambah keyakinan kita. Nah, ketika di bulan Ramadan seperti yang sudah dijanjikan sama Allah oleh Allah itu ternyata banyak hal gitu ya, termasuk juga untuk bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang lain. Karena di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu yang mustajab gitu kan untuk kita berdoa gitu kan. Nah, itulah yang perlu kita manfaatkan. Dan ini juga perlu kita tambahkan lagi keyakinan kita terhadap waktu-waktu yang mustajab tersebut. Jangan sampai kita berdoa tapi kita nggak yakin nih gitu. Ya Allah, saya pengen ini tapi saya masih ragu-ragu nih gitu kan. Dan ya udah, kalaupun ada keraguan-raguan tadi serahkan sama Allah. Dan itu biasanya akan ada jalan keluar yang lebih baik nantinya. Jadi momen kita di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk menambahkan keyakinan kita, karena itu janji yang sudah Allah berikan. Ketika keyakinan kita bertambah, maka semangat kita juga semakin bertambah lagi untuk kita pakai nanti untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Dengan berdoa, dengan memanfaatkan waktu-waktu terbaik itu, itulah momen yang paling tepat untuk kita mendapatkan sesuatu. Gitu, jadi Rena. masuknya itu kalau dari bukunya Coach ya bab syukur berarti ya. Syukur, ya. Setelah kita bisa mengikhlaskan sampai akhirnya kita apa ya tadi ya pakai apa program perbaikan diri, Ya. setelah itu udah fulfill nih, Mm-mm. aku kayaknya berani ini punya target gitu ya, Ya, targetnya nggak cuma perbaikan diri tapi ingin meraih sesuatu gitu loh, karena ketika kita sudah menjadi diri yang lebih baik pasti ada kebutuhan meraih sesuatu, itu kan ya, kayak fitrah gitu ya Coach ya. yes. Nah, bolehlah kita mumpung Ramadan, kita apa namanya mantapkan target supaya eh, kita pengen memperbaiki itu ada destinasi gitu Mm-mm. loh. Nggak kayak oke, oh ya, oke deh aku mau ini ditambah gitu ya, ini jadi begini. Tapi kalau nggak ada destinasi gitu ya, nggak ada mau A, mau B, mau C gitu, nanti Mm-mm. tuh kayak nggak ngotot gitu loh. Mm-mm. Nggak apa ya, kurang tajam gitu. Tajam. Jadi setelah diperbaiki diri, kita beranilah bikin apa namanya ya target meraih sesuatu gitu loh. Itu namanya ekspresi syukur Yes, gitu ya, Coach betul. ya. Ekspresi syukur. Memberanikan diri untuk menginginkan sesuatu selama itu baik ya untuk agama kita, untuk kehidupan keluarga kita, untuk diri kita. Ya jangan takut ya untuk Yes, memohonnya kepada Allah, karena apalagi ini momennya momen ya, Ramadan gitu loh, di ya, mana dijanjikan apa namanya doa itu tidak ya, tertolak gitu ya. Allah itu malu mengabulkan doa orang-orang yang bersungguh-sungguh apa di bulan bulan puasa. Ramadan gitu. Jadi ekspresi syukurnya setelah kita merasa fulfill nih, udah rutin nih di hari kesekian, ternyata bisa nih kita menambah sebuah kebiasaan baru, Ya, kita menjadi lebih baik gitu ya. ya. Akhirnya kita berani nih Mm-mm. punya target, karena saya aja gitu ya Coach ya, kalau suka ragu-ragu masih gitu, nanti bisa nggak ya, berhasil nggak ya, kira-kira terkabul nggak ya gitu kan. Ya, Nah, ya. dengan tadi apa ilmu yang diberikan oleh coach, jadi bukan rada sih, jadi jelas gitu loh, kebayang. Oh, ternyata sesuatu itu sangat semua itu sebenarnya Allah tuh mengabulkan semua doa gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya doa dari orang-orang yang yakin gitu loh. Yakin, Yang nggak betul. yakin ya enggak gitu. Jadi bukan karena nggak dikabulin tapi dianya Ya, nggak yakin gitu. ya, Nah, betul, betul. yang jadi PR kan menumbuhkan keyakinannya Keyakinan. itu. Ya, ya. Nah, gitu. Ada tambahan nggak, kalau ada yang salah koreksi ya? Ya, ya, ya. Enggak, udah betul, udah oke ya. Heeh. Jadi Iya, iya, tadi kan menyangkut ini ya, syukur gitu ya. iya, Dan ternyata Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa meminta sesuatu yang belum terjadi itu, kita
bersyukur dulu ya. Karena kalau kita berdoa kan pasti dianjurkan untuk baca alhamdulillah dulu ya, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya gitu ya, baca sholawat dan sampai selesai gitu. Padahal kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita diminta untuk syukur terlebih dahulu. Nah, ini juga selaras dengan banyak hal yang ditemukan oleh para ahli juga hari ini gitu. Ada, kalau kita pernah dengar law of attraction gitu ya, dan lain sebagainya, itu ternyata kita membayangkan seperti halnya kita sudah berada di tempat tersebut gitu ya. Kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan, sehingga yang muncul itu adalah rasa syukur kita, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dan seterusnya. Itu sangat selaras gitu, dan ini bisa kita manfaatkan gitu, baik sekali untuk kita tadi goal settingnya gitu, goal setting untuk kehidupan, untuk goal-goal yang belum tercapai gitu. Misalkan di antara teman-teman ada para sales nih, ada nih teman saya yang hadir di sini ya, Mbak Dian, Bu Dian Dewi ini sales manager, regional Masya sales Allah ya. manager. Oke, ada Alfi ya, Alfi juga hadir di sini. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita kalau yang saya baca di beberapa buku dan saya praktekkan itu adalah kita tulis dulu aja gitu. Kita tulis dulu aja, misalkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya hari ini senang sekali, saat ini saya bisa mendapatkan penghasilan, sebutin misalkan 10 juta, 20 juta dan seterusnya, dan saya sangat bahagia sekali. Nah, itu salah satu program yang bisa kita lakukan gitu di bulan Ramadan ini, terutama tadi di waktu-waktu yang mustajab tadi ya. Ketika kita berdoa, kita hadirkan rasa syukur itu, kita visualisasikan, kita bayangkan seperti halnya kita sudah mendapatkannya gitu. Karena visualisasi itu kan gratis ya. Karena kan kadang kita minta orang untuk memvisualisasikan aja takut gitu. Ada loh, jadi orang yang memvisualisasikan kesuksesannya aja dia nggak berani gitu kan. Padahal hanya membayangkan saja gitu kan. Gimana untuk mencapainya gitu. Itu yang jadi PR kalau teman-teman ada yang merasa seperti itu. Itu tambahannya. Ibaratnya itu kita tuh lagi menyiapkan wadahnya gitu ya, Coach ya. Betul. Gimana Allah mau ngasih rezeki kalau kitanya masih kerekep gini kan oleh rasa takut gitu kan. Begitu kita berani memvisualisasi, oh berarti sudah disiapkan wadahnya, tinggal dikasih, nunggu dikirim gitu kan. Nah, yang jadi PR berarti membukanya itu supaya berani untuk berdoa ya gitu, karena doa itu sebenarnya Allah tuh akan mengabulkan ya. Semua yang gak kita doakan juga sebenarnya dikabulkan gitu ya. Jangankan yang diucapkan ya, yang nggak kita inginkan juga dikedengeran gitu ya sama Allah. Sebenarnya apa sih gunanya kita disuruh berdoa? Itu melatih kita untuk lebih attach gitu lah sama hati, sama pikiran, sama perasaan, sampai akhirnya perbuatan itu selaras gitu loh. Dan akhirnya nanti tuh ya semua tuh akan terkabul gitu ya, semua tuh akan jadi mudah ketika semuanya sudah selaras gitu. Jadi pastikan apa yang kita inginkan tuh menyambung dengan apa yang kita butuhkan. Karena banyak tuh coach yang pengen itu ini, tapi nggak nyambung dengan yang dia butuhkan. Akhirnya dia cuma stres aja gitu loh, happy-nya enggak. Dan ketika sebenarnya dia tahu core purpose-nya itu apa gitu ya, tujuan terdalamnya apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, baru nanti akan semua yang dia inginkan selama as long as nyambung dengan yang dia butuhkan tuh akan Allah kabulkan terus. Betul. Gitu, bener nggak Coach ya? Betul, karena tadi bahwa tubuh, pikiran, perasaan kita itu satu sistem, saling terkoneksi satu dengan yang lain gitu. Kalau ternyata apa yang kita sampaikan itu nggak selaras dengan apa yang kita inginkan gitu, perkataannya segala macam, itu jadi nggak sefrekuensi, dan itu susah sekali nyambung, connect dengan server langit lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau itu selaras, itu akan pancarannya akan lebih kuat, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi dengan kita tadi
memperbaiki diri, kemudian kita menyelaraskan dari pikiran, perasaan, kemudian perkataan. Kenapa doa mesti diucapkan gitu kan? Itu sangat memperkuat sinyal ketika menembus langit, kurang lebih kayak gitu, insya Allah. Iya, iya. Seperti yang saya kutip lagi dari bukunya, ini jadi kayak bedah Udah buku bu. ya, bukunya coach. Syukur itu ada tiga katanya. Yang pertama dengan hati dan Ya, perasaan, kemudian yang kedua dengan ya, ucapan. Kenapa harus diucapkan? Karena akan seperti memberi sugesti gitu ya. ya, Seperti apa, spiral kesyukuran. Jadi ada orang yang kaya raya terus nggak berhenti berhenti karena ketika dia bisa bersyukur kemudian menyebarkan frekuensinya dengan mengucapkan atau memberitahu ke sekitar, tapi bukan ria, justru ingin menginspirasi orang, ayo kita bersyukur gitu, ayo kita beroptimis ya mendapatkan sesuatu, itu akan makin menambah frekuensi apa ya, peluang-peluang yang ya, baik gitu ya. betul. Terus yang ketiga nih bentuk syukurnya adalah dengan tindakan Tindakan. atau action. Jadi kalau kata coach ini wujud yang apa, syukur yang action itu wujud tertinggi karena nggak cuma kita sendiri yang merasakan tapi sekitar gitu loh. Ya, Dan betul. untuk nyampe ke holistic happiness gitu ya, yang fulfill paripurna, ya memang harus Ya, begitu ya betul. coach ya, karena banyak banget orang yang punya semuanya, tapi cuma satu yang dia nggak punya, bahagia. Oh, Ya, itu kan konyol ya, kayak tikus mati di ya, lumbung padi. ya, ya, ya. Nah, untuk bisa merasakan punya semuanya tapi bahagia, ya harus syukurnya ke levelnya kebermanfaatan ke sekitar Iya, gitu. iya. Begitu deh. Ini aku waktunya kayaknya nggak bisa panjang-panjang. Malumlah ibu-ibu ya, harus Iya, iya, nyiapin iya. buka Siap, puasa. siap, siap. Jadi terima kasih Sama, banyak nih Coach ya untuk sama. waktunya. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa Amin, diskusi lagi. amin. Ini nggak ada pertanyaan ya, mungkin dianggap sudah paham semua ya. Terima kasih yang sudah join, yang sudah stay tune terus di Termu Bahagia. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi di live IG di ngobras-ngobras berikutnya ya. Ya, Tungguin aja terus, tongkrongin terus IG kita di sini. Iya, begitu aja akhir kata dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, salam Terima ya kasih. buat istri Ya, anak-anak. terima kasih Bu. Selamat malam. Saya ini ya, live Ya, ya. terima kasih semuanya.